Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membran plasma, potensial membran, dan juga transport membran. Di mana ini menjadi salah satu bahasan penting ketika nanti kalian akan belajar lebih lanjut tentang sel maupun tentang fisiologi. Nah, bahan kajiannya ada 4, yaitu struktur dan komposisi dari membran, kemudian nanti ada perlekatan antar sel, kemudian nanti ada transport membran, dan juga ada potensial membran. Kita masuk ke struktur dan komposisi membran. Ini adalah sel. Seperti yang sudah kalian ketahui, model seperti ini namanya adalah sel eukariot, di mana di dalam sel eukariot itu nanti akan ada membran sel, kemudian nanti akan ada organel-organel yang tersebar di dalam sitoplasma, dan juga nanti akan ada inti sel. Terkadang pada sel eukariot itu juga akan ada anak inti, tapi di sini kebetulan tidak terlihat. Nah, di dalam sel eukariot ada 4 bagian penting, yaitu membran plasma, kemudian nanti ada nukleus, ada organel, dan juga ada sitoskeleton. Untuk membran plasma ini, dia menjadi membran plasma ini dia menjadi batas ya. Jadi si membran plasma ini dia menjadi batas. Batas apa? Batas antara sel dengan lingkungan luar. Jadi bisa dikatakan dia sebagai pagar. Nah, untuk membran plasma ini karena dia bersifat sebagai batas, maka dia nanti fungsinya adalah satu, sebagai proteksi. Yang kedua, untuk lalu lintas dari bahan-bahan yang masuk. Kemudian yang ketiga, itu adalah untuk komunikasi atau signaling antar sel. Kemudian nanti selain membran plasma dan juga selain membran plasma nanti akan ada juga yang namanya nukleus. Di dalam nukleus ini, nukleus itu inti sel ya, isinya adalah materi genetik. Nah, nanti di dalam nukleus itu juga akan ada bentukan namanya nukleolus atau anak inti. Setelah nukleus, nanti ada sitoplasma yang di dalamnya akan ada organel-organel. Organelnya itu ada mitokondria, kemudian nanti ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada peroksisom, dan juga ada lisosom. Untuk retikulum endoplasma nanti akan ada retikulum endoplasma yang kasar dan juga ada retikulum endoplasma yang halus. Nah, sel itu kalau kita anggap sebagai rumah, maka dia akan punya kerangka bangunan ya, fondasi. Nah, fondasinya itu namanya adalah sitoskeleton. Nah, kita masuk lebih dalam ke dalam membran plasmanya. Ini penting. Jadi di dalam membran plasma itu ada yang mengatakan strukturnya adalah fosfolipid bilayer. Mungkin kalian pernah dengar. Tapi ada juga yang mengatakan dia mempunyai struktur trilaminar. Apa maksudnya? Tri itu 3, laminar itu lapisan. Berarti dia mempunyai 3 lapisan. Di mana lapisan paling atas dan lapisan paling bawah, lapisan paling atas dan lapisan paling bawah ini bersifat hidrofilik. Sementara untuk lapisan yang tengah, ini nanti dia bersifat hidrofobik. Nah, itulah kenapa dia dikatakan trilaminar, karena terlihat seperti ada 3 lapisan. Kemudian nanti untuk molekul penyusunnya sendiri, itu nanti ada protein, ada lipid, dan juga ada karbohidrat. Yang paling banyak adalah protein. Yang paling banyak adalah protein. Protein ini dia menjadi paling banyak. Yang kedua adalah lipid. Lipid ini adalah bagian tengah, bagian hidrofobik tadi itu adalah lipid. Dan karena ada bagian hidrofobik ini, maka otomatis bahan yang mau masuk ke dalam membran plasma ini, dia lebih tebal kan ya tadi, itu dia akan membuat membran plasma ini mempunyai sifat selektif permeabel. Karena ada si lipid itu tadi. Kemudian nanti ada karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya lebih ke arah identitas atau sebagai pengenal. Nah, untuk protein ini sendiri, dia mempunyai 2 ya. Protein ini ada 2 jenis, ada 2, yaitu ada protein periferal dan protein integral. Protein periferal ini kebanyakan sebagai saluran ion, reseptor, dan juga enzim. Sementara yang protein integral dia sebagai penghubung atau struktural. Nah, bentukannya akan seperti ini.
Ini namanya adalah model membran sel fluid mozaik. Kenapa fluid? Karena ada lemak di dalamnya. Ini membuat dia seperti minyak goreng. Kalian tahu minyak goreng? Itu kan dia seperti air gitu ya. Tapi karena dia minyak goreng, dia tidak larut di dalam air. Sehingga bahan-bahan yang larut air itu susah masuk. Makanya membran sel itu dia selektif permeabel. Nah, ini ada bagian protein integral itu yang ini tadi. Kemudian ini adalah protein perifer. Kemudian ini adalah karbohidratnya tadi. Lemaknya di mana? Ini, ada kolesterol ini. Ini lemak bilayer. Bagian lemaknya memang lebih tebal ya, daripada yang larut air. Ini ya, bentukannya akan seperti ini. Nah, nama lain dari struktur tilaminar itu adalah lipid bilayer atau fosfolipid bilayer, di mana terdiri dari dua lapisan. Kalau ini dua lapisan. Kenapa? Karena dalam satu lapisan itu dia ada bagian hidrofilik, kepalanya ya, nih kepalanya, dan ada bagian hidrofobik atau ekornya. Nah, itu untuk struktur dan komposisi dari membran sel. Kemudian kita masuk ke perlekatan antar sel. Kalian sudah tahu bahwa organisasi makhluk hidup, hierarki organisasi makhluk hidup itu dia dimulai dari atom, molekul, kemudian nanti akan ada sel. Nah, sel ini dia akan bergabung membentuk suatu jaringan. Bagaimana penggabungan antara sel satu dengan sel yang lain, itu dia nanti akan dilekatkan. Bisa dia dilekatkan dengan extracellular matrix, anggap aja ini lem ya. Lem biologis itu extracellular matrix, ada yang dia melekat dengan sendirinya. Jadi sel dengan sel itu dia melekat dengan sendirinya. Nah ini, perlekatan antar sel itu bisa melalui matriks ekstraseluler atau bisa melalui ikatan langsung. Kalau melalui matriks ekstraseluler itu nanti akan matriks ekstraselulernya itu apa? Lemnya ini lem merek apa? Kurang lebih seperti itu ya. Isinya apa lemnya itu? Itu isinya ada yang isinya kolagen, ada yang isinya elastin, dan ada yang isinya fibronektin. Kalian akan belajar lebih banyak tentang matriks ekstraseluler ini nanti ketika di histologi dan biokimia. Kemudian nanti ada ikatan langsung. Ikatan langsung ini antara satu sel dengan sel yang lain, dia saling nempet, saling dempet. Nah, itu ada ikatan berupa desmosom, taut erat, ataupun taut celah. Kalau desmosom itu, dia menyatukan secara mekanik, seperti ini. Kalau taut erat, itu dia menyegel. Jadi benar-benar ngelim, sehingga dia tidak bisa melakukan pertukaran. Kebalikannya adalah gap junction. Kalau gap junction, ini dia ada pertukaran karena dia membentuk suatu terowongan. Itu untuk perlekatan antar sel. Kemudian nanti ada transport membran. Transport membran ini berdasarkan pada energinya itu nanti akan dibagi menjadi transport aktif dan transport aktif dan transport pasif. Transport pasif ini dia tidak membutuhkan energi. Sementara yang transport aktif, dia membutuhkan energi. Jadi kalau transport pasif ini, dia tidak membutuhkan energi. Kalau transport pasif, dia membutuhkan energi. Berdasarkan pada energinya ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan pada ada tidaknya pembawa, nah ini ada yang namanya transport karier atau pembawa. Kemudian kalau dia misalkan transportnya itu menggunakan membran, maka nanti akan ada yang namanya transport vesikular. Transport pasif nanti akan dibagi lagi menjadi difusi dan osmosis. Kalau difusi ini yang berpindah adalah zatnya, kalau osmosis yang berpindah adalah airnya. Difusi nanti akan dibagi menjadi difusi sederhana, ini langsung masuk begitu saja ya. Dia nggak perlu pakai pintu, dia nggak perlu pakai apapun, dia langsung nembus gitu aja. Nembus tembok, seperti itu. Kalau difusi terfasilitasi, dia harus ada kariernya. Sehingga difusi terfasilitasi itu sebenarnya masuk di sini. Tapi dia termasuk transport pasif, karena dia tidak membutuhkan energi. Nanti yang transport aktif juga ada yang menggunakan karier. Tapi dia karena dia transport aktif, dia butuh energi. Jadi nanti membedakannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan pada ada tidaknya energinya, berarti pasif sama aktif. Kalau berdasarkan pada ada tidaknya pembawa,
berarti transport karier atau bukan. Itu saja. Nah, kalau untuk osmosis itu kan tadi dia membutuhkan dia yang berpindah adalah airnya ya. Nah, itu nanti akan membuat larutan atau cairan tersebut menjadi lebih encer, lebih kental. Kalau lebih encer itu namanya adalah hipotonis. Itu kalau dia lebih encer. Lebih encer itu hipotonis. Kalau lebih kental itu namanya adalah hipertonis. Kalau isotonis apa? Isotonis itu sama. Sama, jadi nggak kental, nggak cair seperti air gitu. Nah, untuk transport aktif itu ada transport aktif primer, ada transport aktif sekunder. Kalau transport aktif primer ini ATP-nya langsung digunakan, ready to use. Sementara kalau transport aktif sekunder itu energinya harus dicari dulu. Dia harus mencari energi dulu. Nah, kalau transport vesikuler itu dia menggunakan membran sel. Jadi membran selnya nanti kayak akan memakan. Ada endositosis, ada eksositosis, dan ada transitosis. Sementara untuk yang karier, ini karena dia pembawa, ada pembawanya, jadi gampangannya itu kayak ada penerima tamunya ya di pintunya tadi, terus diantarkan, maka dia nanti pasti akan spesifik. Terus harus dikenali kan, saturasi atau ikatannya itu dia harus kenali dulu. Dan dia akan berkompetisi, dia akan bersaing. Karena apa? Pasti cuma sedikit yang bawa ini tadi. Jadi harus cepet-cepetan. Nah, ini difusi ya, yang berpindah adalah zatnya. Difusi ini bergantung pada gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian dia juga bergantung pada lebar permukaan atau luas permukaan. Kemudian bergantung pada kelarutannya dia terhadap lemak, karena memang membran sel itu lapisan yang paling tebal adalah lemak. Kemudian bergantung juga pada berat jenis dan juga pada jarak jauhnya. Nah, ini adalah osmosis, yang berpindah adalah airnya. Kalau air yang berpindah, maka dia akan bisa menjadi hipotonis. Kalau hipotonis itu menjadi larutannya encer, atau dia bisa menjadi hipertonis. Nah, ini salah satu pemeriksaannya ya, nanti akan ada di praktikum, bahwa nanti ketika ada sel normal, kita taruhkan di larutan yang encer, maka nanti selnya akan mengembang. Nah, ini. Kalau kita taruh di larutan yang kental, maka selnya akan mengkerut. Nah, itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut pada saat praktikum. Ini transport aktif. Ini transport pembawa. Dia menggunakan protein integral. Jadi ini adalah pembawanya. Nah, kenapa dia dikatakan spesifik? Karena dia harus sesuai. Kalau dia bentuknya nggak bundar, dia nggak bisa lewat. Kenapa dia dikatakan ada saturasi ikatan? Ya dia harus cocok. Kalau dia nggak cocok, dia nggak akan bisa masuk. Kenapa ada kompetisi? Karena memang dia cuma sedikit. Di dalam membran sel itu cuma sedikit. Sehingga harus cepat-cepatan. Ini protein karier. Kalau protein karier, contohnya adalah difusi terfasilitasi, itu dia dari gradien konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi kalau misalkan, yang ini ya, dari gradien konsentrasi tinggi ke gradien konsentrasi rendah. Tapi kalau misalkan protein karier itu dari gradien konsentrasi rendah ke gradien konsentrasi tinggi, maka nanti dia akan membutuhkan ATP atau ADP. Ini salah satu contohnya adalah NAK. Ini transport aktif. Ini yang primer, jadi dia langsung dipakai ya. Dengan ATP yang ada, dia langsung dipakai. Ini yang primer. Jadi ATP-nya sudah ada, dia langsung dipakai. Sementara kalau ini, dia harus pakai dulu. Dia harus membuat dulu. Jadi pertama ini dulu, baru kemudian yang ini. Ada 2 rangkaian proses kalau transport aktif sekunder. Nah, ini ringkasannya ya. Ini difusi, ini osmosis. Kemudian ini difusi terfasilitasi, ini transport aktif primer, ini transport aktif sekunder. Nah, ini yang vesikular transport. Ada endositosis, ada eksositosis.
Endositosis itu nanti akan ada yang namanya pinositosis, ada yang namanya endositosis yang bergantung pada reseptor, dan ada yang namanya fagositosis. Nah, yang terakhir adalah tentang potensial membran. Sebelum kita masuk ke potensial membran, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa tubuh kita itu terdiri dari sebegitu banyak cairan. Kalau pada laki-laki itu sekitar 60%, kalau pada perempuan itu sekitar 55%. Jadi banyak sekali cairan, lebih banyak cairan di dalam tubuh kita. Nah, cairan ini nanti akan terbagi menjadi 3 kompartemen, 2 sebenarnya. Oke, berikutnya adalah tentang